Marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu nikmat hingga kita bisa berkumpul di Taman Wisata Alam Rimbo Panti dalam acara pembukaan Rimbo Panti Festing Festival Kabupaten Pasaman Timur tahun 2016. Pelaksanaan Rimbo Panti Festing Festival itu tahap pertama acara kerjasama antara PT Tampuat Tangkai Alam Minangkabau dengan Dispora Butper Kabupaten Pasaman. Ini sebenarnya konteksnya realisasi bukti kesiapan pribadi saya, kemudian PT saya, PT Tampuat Tangkai Alam Minangkabau untuk berinvestasi di Pasaman. Baik untuk di sini Rimbo Panti, baik untuk pendidikan bidang sosialnya, baik nanti di Museum Imam Bonjol sama Benteng Imam Bonjol. Kemudian insya Allah ada pertanian di Bukit Tujuh. Insya Allah sampai saat ini PT Tampuat Tangkai Alam Minangkabau belum pernah kredit bank. Semua pribadi atas nama Haji Rahmat Hidayat Sri Sultan Maharaja Alif di Minangkabau. Saya pulang ke sini karena Sri Sultan Maharaja Alif ponakannya pulang ke sini nikah di belakang Rimbo Panti. Saya bangunlah Rimbo Panti. Ini Rimbo Panti bukan Rimbo Panti namanya, Rimbo Simpanan. Bukti penyatuan di antara Mandailing dengan Minangkabau. Jadi ini dasar bukti saya pulang kampung ke kampung halaman orang suku Tanjung yang ada di belakang. Jadi kalau ada nenek mama semuanya, pertama saya sudah bikin pernyataan, siapapun yang bangun ini, siapapun yang akan bekerja sini, semuanya orang Panti. 100% orang Panti, cuma saya orang luar. Kemudian siapapun pedagang yang akan berdagang di sini, semuanya orang Panti. Berikut guru-guru, semuanya orang Panti, semuanya orang Pasaman. Jadi kami harap jangan ada kontroversi ketika kita proses. Sama dengan kayu, sengaja saya taruh di sini, di foto kayunya setengah, dituduh saya menebang. Ini hasilnya, ternyata ditebang akarnya masih ada. Mendingan biarkan kami leluasa dulu urus izin, kemudian kami adain koordinasi, kemudian dari pemerintah juga turun sosialisasi, selesai. Tidak akan ada yang dirugikan. Nenek mama yang biasa dagang juga bisa dagang. Kita nggak akan melarang, asalkan musyawarah. Cuma satu inti, kita di sini nggak nyari uang. Kalau uang cukup, saya punya kapal 15, boleh cek ke Samarinda atas nama Sri Sultan Maharaja Ali. Boleh cek ke Mandiri atas nama Sri Sultan Maharaja Ali. Berapa uang? Itu saya tidak akan rugikan kita menghantar di sini
bagaimana sampai hari ini sudah 119 orang siap akan kami gaji terhitung tanggal 1 besok. Tanggal 1 Juli mereka adalah karyawan tetap Rimbo Panti dan sekolah. Baru 2 bulan kami datang ke sini. Kenapa harus dicerca? Kenapa harus dimacam-macamkan? Bupati mengantar kami bagus, kenapa harus dimacam-macamkan? Kan gitu. 2017 Agustus start pembangunan waterboom di Rimbo Panti sama Tirta Alam di Rimbo Panti. Untuk hotel saya komunikasi dulu sama Nini Mama, setuju apa tidak? Kemudian yang pasti satu masjid 50 kali 50 di sebelah sana, khusus dinamakan Masjid Agung Rimbo Panti untuk alim ulama yang ada di sini. Pertama yang akan kita letakkan batu pertama nanti adalah Masjid Agung Rimbo Panti. Semuanya saya bangun pakai kayu insya Allah. Itu untuk pembangunan Agustus start. Sama dengan pembangunan rumah gadang untuk Nenek Mama 14 kali 60. Panco nanampe, pusako nananam. Kita bangun rumah gadang untuk Nenek Mama insya Allah. Itu sudah saya bikin dengan pernyataan bahwasanya 100% pekerja adalah masyarakat Panti dan Pasaman, 100% pedagang adalah orang Pasaman, dan saya bangunkan rumah gadang untuk Nenek Mama di sini 14 kali 60. Kemudian kalau ada yang ingin berdagang berusaha seperti biasa Nenek Mama, silahkan. Saya siapkan sebelah sana, saya siapkan juga di sebelah sini. Jadi sama-sama usaha, asalkan musyawarah. Jadi yang festival acara adalah acara sosial, ada lomba-lomba di dalamnya, lomba kasidah rebana, lomba apa lagi? Tahfizul Quran, kemudian bintang kasidah, kemudian lomba busana. Yang terbanyak daftar untuk lomba busana. Kemudian tanggal 21 Juli kita festival jerami. Insya Allah minimal 30 bangunan binatang dari jerami akan didirikan di Rimbo Panti. Jadi materinya untuk rumah rimba 1 sama binatang. Mudah-mudahan bertambah pendaftar bisa 60. Alhamdulillah Rimbo Panti Juli ada perubahan. Jadi festival nomor 2 di dunia, festival jerami. Mudah-mudahan dukungan nanti dari Nini Mama setelah ada sosialisasi sekarang, ada dukungan dari pemerintah yang ikut, silahkan. Untuk mulai bahan kita sediakan, peserta kita siapin uang 500.000 untuk beli tali sama bahan. Hadiahnya pemenangnya 25 juta tertinggi. Tinggal nanti minta ke Bupati trofi, mungkin trofi bergilir. Dari gubernur akan kita minta trofi, dari kementerian akan kita minta trofi gitu loh. Jadi akan terjadi setiap tahun event internasional di Rimbo Panti, festival internasional jerami. Itu yang kita harapkan. Sambutan dan arahan Bupati sekaligus pembukaan secara resmi Rimbo Panti Festing Festival kepada Bapak Haji Yusuf dipersilahkan dengan hormat. Apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Anwar tadi tentang perjalanan daripada usaha bersama kita untuk menjadikan Kota Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman sebagai tujuan wisata nomor 3 di Sumatera Barat, insya Allah. Bapak dan Ibu, Pak Hidayat yang kami hormati, saya lihat, saya dengar tadi beliau menyampaikan isi hati beliau terhadap apa yang sudah kita laksanakan di tempat ini yang baru berjalan beberapa hari. Tetapi Pak Hidayat, inilah Kabupaten Pasaman. Kami di Kabupaten Pasaman, terutama Nini Mama, alim ulama cerdik pandai, terlanjur kami terlalu sayang dengan masyarakat Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang baru datang ke sini,
hal-hal yang baru kita rencanakan di Kabupaten Pasaman ini. Pasti gejolak-gejolak akan selalu datang, dan pasti sudah menjadi tekad kami di Kabupaten Pasaman ini untuk mengontrol apa saja yang dilakukan di Kabupaten Pasaman ini, sehingga kami tidak ingin di Pasaman ini akan terjadi hal-hal yang akan merusak, yang akan melibatkan yang tidak sesuai dengan apa visi misi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Visi misi kita singkat di Kabupaten Pasaman. Kita ingin sejahtera masyarakat Pasaman seluruhnya, lahir dan batin, agamis atau islami atau agamis dan berbudaya. Itu yang kita pegang semua oleh Nini Mama, alim ulama cerdik pandai, bunuh kandung di masyarakat Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, melalui saya Yusuf Lubis, Kepala Daerah Kabupaten Pasaman, pada kesempatan yang baik ini, terimalah permohonan maaf kami dari seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman, karena memang kami sadar, kami tahu persis, walaupun kita telah sosialisasi ke Musbidah Kabupaten Pasaman seluruhnya dalam rapat khusus kepada camat, pada wali nagari, kepada jorong, tentang apa yang kita lakukan di Kabupaten Pasaman ini 5 tahun yang akan datang. Tetapi ternyata memang karena keterbatasan kami belum sampai informasi ini semua kepada nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat Bundo Kandung yang ada di Kabupaten Pasaman. Saya yakin Pak, saya sudah berumur 66 tahun, tinggal tetap di Kabupaten Pasaman. Hanya beberapa tahun saya keliling Sumatera Barat, tetapi akhirnya saya sudah kedua kali periode menjadi Bupati Pasaman. Dan apa yang dilakukan selama ini di Kabupaten Pasaman semenjak dahulu kala, perhatian dari Mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda di Kabupaten Pasaman ini sejak zaman Belanda memang tetap memperhatikan bagaimana supaya kehidupan di Pasaman ini betul-betul sejuk, nyaman, tertib, bahagia kehidupan di Kabupaten Pasaman ini. Oleh karena itu, kalaupun ada Bapak membaca, mendengar isu-isu tentang hal-hal yang negatif tentang rencana kita ini, percayalah Pak, teruskan apa yang sudah menjadi izin dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Pasaman. Kami percaya tanah ini, hutan ini bukanlah milik kami. Hutan ini adalah milik pemerintah pusat. Namanya saja cagar alam. Sebenarnya dari dulu kami sudah berusaha untuk melakukan apapun yang baik di sini, di Limbah Panti ini, untuk pariwisata. Tapi secara resmi, walaupun apa yang dilakukan oleh masyarakat di Panti ini atau di lokasi ini, satu jengkal tanah pun, satu ranting kayu pun, apalagi satu batang kayu, kepada kami pemerintah daerah, kepada kami masyarakat Kabupaten Pasaman, tidak pernah dapat izin
untuk mengelola tempat ini, tempat apapun. Memang ada sini yang berjualan. Ada kemarin ini, setiap tahun ini wisata. Tempat kita ini ramai. Ada kami berjualan sepanjang jalan. Namun itu semua hanyalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Melalui Nenek Mama alim ulama cari pandai, mungkin tokoh masyarakat di panti ini, mungkin melalui Pak Camat, Pak Wali, Pak Jorong, itu kami lakukan hanyalah semata-mata untuk meramaikan Kabupaten Pasaman. Karena apa boleh buat di Kabupaten Pasaman sampai saat ini, tidak usah pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah provinsi saja. Beberapa kali kami rapat, kami ingin Pasaman ini dimasukkan salah satu tujuan wisata. Sampai hari ini belum pernah kita dapat izin untuk itu. Oleh karena itu, usaha Bapak melakukan kelola pariwisata di Kabupaten Pasaman yang didahului oleh Taman Wisata Alam Panti. Kami bersyukur kepada Allah, apa yang sudah Bapak rintis, Bapak usahakan sampai ke pusat, alhamdulillah telah berhasil. Saya bangga Pak, 5 tahun 2005-2010 saya bupati di Kabupaten Pasaman. Kita minta 15 meter saja dari pinggir jalan sepanjang jalur ini, sepanjang jalur lintas Sumatera ini, 5 meter saja kiri kanan jalan akan kita pakai untuk berjualan. Keluarga-keluarga kita yang selama ini tidak pernah dapat izin dari provinsi apalagi dari pusat. Alhamdulillah berkat usaha Bapak, 150 meter kiri kanan jalan sebanyak 57 hektar sudah dapat izin dari pusat untuk dikelola di Kabupaten Pasaman ini, Rimba Panti. Oleh karena itu kami atas nama masyarakat Kabupaten Pasaman mengucapkan banyak terima kasih. Dan ini sudah saya nyatakan, apapun yang terjadi, Bupati Kepala Daerah sudah sepakat dengan Muspida, dengan Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama. Kami sudah rapat pertama Muspida di Kabupaten Pasaman di ruangan Bupati Kepala Daerah. Ini sudah kita sosialisasikan, sudah kita sampaikan, sudah kita perlihatkan persuratan administrasi lengkap, tidak ada masalah. Beliau-beliau itu sudah menjanjikan akan menurunkan kepada dinas instansi masing-masing di Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, khususnya kepada Bapak Jorong, Wali Negari, Pak Camat, seluruh kepala dinas sampai ke wakil bupati, kepada bupati, apapun yang diragukan oleh Bapak dan Ibu, masyarakat Kabupaten Pasaman, pertanyakan langsung kepada pimpinan kita masing-masing. Kalau warga, tanyakan Pak Jorong, tanyakan Pak Wali, tanyakan Pak Camat. Kalau warga, kalau PNS, tanyakan kepada Bupati. Sehingga saya yakin apa yang kita rencanakan mulai tahun ini, paling tidak 5 tahun yang akan datang, atau sebaiknya sepanjang masa, Pasaman ini kita tingkatkan, kita majukan, kita merdekakan, kita samakan paling tidak dengan kabupaten kota di Sumatera Barat, kalau tidak bisa melebihi.
Saya alhamdulillah, cita-cita beliau bagaimana supaya Pasaman ini di bidang pariwisata insya Allah menjadi nomor 3 di Sumatera Barat paling tidak. Nikmat datangnya dari Allah yang tidak kita terduga-duga. Udah lebih 100 daripada anak dan cucu kemenakan kita. Insya Allah 1 Juli nanti akan diangkat oleh beliau pegawai tetap di Rimba Panti ini. Sudah banyak korban beliau. Bisa saya katakan korban beliau mungkin menganggap tidak korban, tetapi itu adalah sedekah ikhlas untuk bagaimana Pasaman maju ke depan. Pak Hidayat, saya ingin Pasaman akan lebih dari Padang Pariaman yang sudah Bapak bantu. Saya ingin Pasaman akan lebih baik, lebih maju dari 50 kota Payakumbuh yang sudah Bapak bantu. Oleh karena itu, apalagi zakat beliau sudah nyatakan 2,5 miliar 1 tahun. Mudah-mudahan diutamakanlah Kabupaten Pasaman ini. Dengan mendapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rimba Panti Festing Festival tahun 2016 kita buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.